Oke, kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan. Oke, kita mulai saja. Hari ini kita akan membuat program pertama ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengenalan Android Studio. Jadi apa saja yang ada di Android Studio dan bagaimana cara pengoperasiannya. Kemudian terus bikin aplikasi Hello World di Android Studio. Ya, oke. Kemudian penjelasan sedikit bagaimana workflow alur dari Android Studio. Kemudian terakhir nanti menjalankan aplikasi Hello World yang sudah dibuat di virtual device maupun di physical device. Jadi nanti akan saya demokan cara menjalankannya di perangkat virtual maupun nanti di handphone beneran ya, handphone fisik. Nah, untuk bisa memprogram di Android Studio, ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelumnya. Pertama, harus mengetahui mengenai bahasa pemrograman Java. Karena nanti kita akan untuk codingnya, coding programnya itu menggunakan bahasa Java. Nah, sebelumnya ini udah belajar Java sebelumnya? Udah pernah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya, karena ini kan semester atas nih ya. Nah, sebetulnya di Android Studio versi 4 ini ada dua pilihan bahasa yang bisa digunakan, yaitu bisa menggunakan Java dan bisa menggunakan Kotlin. Nah, kita akan menggunakan Java, karena Java pertama dia sudah pernah dipelajari, jadi lebih banyak mahasiswa yang tahu pemrograman Java daripada Kotlin ya. Kemudian paham mengenai Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek. Karena programnya nanti akan mengadopsi OOP ya. Kemudian mengerti tentang XML, file XML ya. Ini terutama nanti digunakan untuk properties, edit properties dari objek-objek yang ada di Android Studio. Kemudian paham menggunakan IDE untuk ya. Sebelumnya kan mungkin sudah pernah bikin program yang ada IDE-nya ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, bahasa pemrograman yang sudah pernah dipelajari apa? Apa nih bahasa pemrograman yang sudah pernah dipelajari? Java ya? Oh, C++. C++ pakai apa waktu itu bikin programnya? Borland. Oh, Borland ya. Nah, kalau kita menjalankan Borland mungkin masih ingat ya. Nah, Borland itu adalah IDE-nya. Jadi tempat untuk bikin aplikasi. Apalagi udah belajar pemrograman apa nih? Selain C++. Java? Java NetBeans. Oke, pakai NetBeans ya. Nah, NetBeans itu adalah IDE. Otomatis di IDE tersebut, misalnya di NetBeans atau di Borland C++, udah tahu dong cara bagaimana menjalankan program gitu ya, udah tahu kan? Oke, kurang lebih masing-masing IDE itu sama cara menjalankan programnya. Nah, itu yang diperlukan untuk memulai pemrograman Android ya. Sekarang kita berkenalan dengan Android Studio-nya dulu ya. Android Studio ini adalah IDE, Integrated Development Environment ya. Jadi semacam aplikasi yang digunakan untuk mendevelop aplikasi berbasis Android. Nah, ini kalau tampilannya bentuknya seperti ini. Di Android Studio ini ada template, jadi kalau kita mau bikin aplikasi, kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Kemudian ada layout editor, ada project struktur, file-file yang terbentuk dari sebuah project Android. Kemudian ada untuk testing tool,
ya, menjalankan aplikasi, ada log console, ada monitor. Nah, nanti kita jelaskan lebih lagi. Nah, untuk menginstalasi Android Studio itu dibutuhkan kalau dari segi perangkat keras memang Android Studio ini butuh perangkat keras atau hardware yang sedikit di atas rata-rata ya. Di minimum requirement-nya di halamannya Android Studio sih sebetulnya dia bilang bahwa minimal RAM-nya bisa 4 GB. Tapi ya itu minimal sekali ya, artinya akan berat dirasakan ketika bikin programnya nanti. Nah, idealnya sih di 8 atau lebih ya. Sistem operasi yang digunakan bisa Mac, jadi ini bisa di perangkat Apple ya, baik di MacBook atau di iMac. Kemudian di Windows, di komputer yang berbasis Windows itu bisa, atau di Linux juga bisa. Ya. Kemudian yang dibutuhkan untuk Android Studio adalah JDK, Java Development Kit. Nah, ini adalah sebuah software yang diproduksi oleh Oracle ya, jadi harus diinstal terlebih dahulu karena kan basisnya nanti kita pemrogramannya menggunakan Java ya. Nanti membutuhkan JDK, Java Development Kit. Kemudian ya tentu Android Studio-nya ya, yang paling utama sebetulnya adalah Android Studio-nya. Oke. Itu hal-hal yang dibutuhkan ya ketika mau menginstal Android Studio. Nah, sekarang langsung membuat aplikasi pertama di Android Studio. Ya, oke. Ini di slide dulu, nanti saya demokan di Android Studio-nya beneran ya. Oke. Jadi ketika pertama kali dijalankan Android Studio itu tampilannya kurang lebih begini ya. Ini untuk yang versi 2.2 beta 2 ya. Kalau versi 4 tampilannya agak lain ya, agak lain. Nah, di jendela awal ini ada start, ada open. Ya, pasti tahu kalau start a new Android Studio project berarti ini bikin aplikasi baru ya. Open itu buka aplikasi. Kemudian ada check out project from version control. Ini kalau kita misalnya pernah bikin aplikasi di versi 2, tapi sekarang bukanya di versi yang berbeda, versi Android Studio-nya. Kemudian kalau kita sudah pernah bikin aplikasi Android, terutama Android yang versi lama ya, yang masih disupport oleh Eclipse, itu kita bisa import aplikasi dari Eclipse tersebut ya. Kalau sekarang nggak bisa lagi yang Eclipse ya. Kemudian bisa import Android code sample. Ini kode Java-nya bisa diimport ke sini kalau punya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau tampilan ini akan muncul kalau seandainya Android Studio statusnya tidak membuka salah satu project ya. Jadi running pertama kali seperti ini. Kalau Android Studio sudah pernah membuka project dan projectnya tidak di-close, maka dia nggak nampil halaman ini, tapi ke dalamnya langsung. Dia langsung membuka project tersebut. Ya. Nah, kalau dari dalam, dari Android Studio-nya sudah ready, kalau mau membuat project baru, pilihannya jadi file new project. Nah, jadi kalau yang tadi ini dijalankan, aplikasinya muncul ini, kalau seandainya Android Studio tidak sedang membuka project. Ya. Status terakhirnya ada project yang masih terbuka. Kalau ada project yang masih terbuka, maka dia langsung akan masuk ke project tersebut seperti ini. Terus kalau mau bikin barunya gimana? File new project. Ya. Atau file close project. Jadi project yang terbuka sekarang di close, nanti tampilnya akan balik ke jendela awal ini. Itu cara penjalankan pertama. Kemudian setelah diklik new project tadi ya, dipilih terus kita diminta untuk memasukkan application name, nama aplikasi kita. Nama aplikasi ini adalah nama aplikasi yang akan muncul ketika dia diinstalkan di si program kita ini diinstal di HP Android nantinya ya. Jadi terserah namanya apa saja, boleh pakai spasi ya, terserah mau
mau dibuat apa nama nama aplikasinya ya. Kemudian yang perlu kita set juga adalah project location. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk kita yang sedang belajar untuk perkuliahan ini, sebaiknya dibuatkan satu folder, kamu buat satu folder yang isinya nanti semua project-project selama perkuliahan ini. Jadi nggak susah nyarinya nanti yang ini di mana gitu ya. Kemudian sebaiknya dinamain berurut ya. Misalnya yang pertama kan Hello World ya, bikin nama aplikasinya 01 Hello World misalnya. Nah, nanti kan berurut tuh, jadi kamu nggak bingung ini waktu pertama kali yang mana dulu gitu ya. Jadi bisa lihat urutan pembelajarannya nanti. Saran aja sih, sebetulnya nama aplikasinya terserah gitu ya. Oke, kemudian setelah diklik next, kita akan disuguhkan dengan template. Jadi ada banyak template ya. Kalau kita mau bikin aplikasi yang basisnya peta, map, ada Google Map Activity. Nih, ya. Nah, untuk pertama kali ini, di awal-awal kita akan gunakan template yang anti-activity ya. Oke. Kemudian diklik next. Maka berikutnya kita diminta untuk memasukkan nama activity. Defaultnya adalah main activity. Mau diganti boleh, enggak juga nggak apa-apa, ya. Karena tampilan main activity ini nggak akan tampil nanti di aplikasi jadi, nggak kelihatan di aplikasi jadi. Waktu di programmingnya aja kelihatan main activity ini. Jadi mau diganti, mau enggak terserah. Tapi kalau application name itu nanti yang akan muncul di aplikasi kita ketika diinstal. Nah, jadi kalau application name biasanya disesuaikan dengan aplikasinya itu apa. Jadi nanti kalau orang download dan install nggak bingung ini aplikasi apa gitu ya. Tapi kalau untuk activity name, ini hanya programmernya yang tahu, yang lihat, dan untuk kebutuhan programming saja. Artinya tidak akan muncul di user yang install nanti. Ya. Kemudian klik finish. Setelah finish, nanti masuk jendela Android Studio begini. Nah, ada beberapa panel di dalam Android Studio ini. Pertama yang di sebelah kiri, ini adalah project file. Jadi, program project Android ini itu nanti akan menciptakan beberapa file ya. Jadi nanti satu project dia akan buatkan misalnya nama aplikasinya Hello World. Maka nanti akan terbentuk sebuah folder Hello World. Isinya file project ya. Jadi tidak satu file jadinya, tapi banyak file ya di dalamnya. Oke. Kita bisa lihat struktur dari filenya di sebelah kiri ini. Kemudian yang sebelah kanan yang besar ini, jendela yang paling besar, ini adalah layout editor. Namanya layout editor ya. Di layout editor ini ada beberapa sub panel lagi. Pertama yang di sebelah kiri atas ini yang ketutupan sama tulisan layout editor, ini adalah palette. Palette ini isinya adalah semua objek atau view yang bisa digunakan, misalnya tombol, button gitu ya, itu ada di sini. Oke, sebentar ya. Sebentar.
Oke, sorry ya, kita lanjutkan. Bentar, ada yang muncul ini. Nah, kemudian di bawah palette tadi ada komponen tree. Nah, komponen tree ini sebetulnya isinya adalah semua objek atau view di Android Studio disebutnya view, kayak button itu view ya, itu akan muncul di sini. Jadi semua view yang kita gunakan itu akan muncul di komponen tree. Nah, kalau kita lihat di contoh yang ini ada dua button, dia ini pakai dua button ya. Dia punya dia pakai dua button dan satu text view. Kemudian yang di tengahnya ini adalah jendela editor. Editornya bisa dua mode, bisa secara grafis, ini secara grafis sekarang, bisa secara kode, ya bentuk kode. Kalau kita switch ke kode, nanti saya perlihatkan di real Android Studio-nya ya. Kalau kita switch ke kode, nanti akan muncul kode XML. Kemudian yang di sebelah kanan ini jendela untuk properties. Di setiap view ini, setiap objek, itu ada propertiesnya. Misalnya kita mau ganti warna button, ya, atau mau ganti font dari tulisannya, ukuran dari tulisannya. Nah, itu gantinya di properties ini. Kemudian yang di bawah ini adalah monitor. Ya. Jadi kita bisa lihat log, ya, log misalnya error. Itu kita bisa, errornya akan dimunculkan di sini. Kemudian kalau kita running, proses runningnya juga akan muncul di sini, progresnya. Nah, gitu ya. Kalau ada error, itu munculnya di bawah ini. Jadi kalau ketemu error, muncul di jendela monitor bawah. Nah, itu bagian-bagian dari Studio. Nah, kemudian di project folder tadi yang struktur dari folder Android, itu ada beberapa file ya. Ada Android manifest, kemudian ada Java. Java ini coding programnya ya, Java. Kemudian ada resource ya. Ini isinya adalah misalnya gambar, string, itu ada di dalam ini semua. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah menjalankan aplikasi. Nah, menjalankan aplikasi ini bisa dua target ya. Bisa ke virtual device. Kalau virtual device nanti akan dibuatkan seperti handphone virtual di komputer kita. Jadi akan muncul di layar nanti seperti ada HP Android. Itu virtual. Atau kita bisa langsung jalankan aplikasi kita ini di perangkat handphone kita beneran. Jadi kalau kita punya handphone, kita bisa langsung jalankan di handphone itu. Itu namanya physical device ya. Bagaimana caranya nanti akan saya demokan dua-duanya gitu ya. Nah, untuk yang virtual device kita bisa membuat lebih dari satu virtual device. Jadi bisa membuat lebih dari satu HP Android virtual ya. Tapi jangan banyak-banyak, kenapa? Karena semakin banyak di-create juga memakan ruang hard disk yang lebih besar. Jadi ya satu aja sih sebetulnya cukup ya. Karena kita lihat nih, satunya kadang ada yang 1 giga ya ukuran virtual device-nya. Jadi satu aja ya. Kemudian ini caranya. Nah, nanti bentuk virtual device-nya adalah seperti ini. Jadi di layar komputer kita itu ada muncul seperti HP Android. Ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung cobakan saja. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan bisa dijalankan Android Studio-nya. Saya sudah jalankan Android Studio-nya. Kelihatan? Android Studio saya. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini saya bilang tadi bahwa ini yang tadi versi 2 ya, yang di slide. Nah, yang di sini saya pakai versi 4.1.2 terakhir ya. Kalau kita lihat kan menunya agak sedikit berbeda ya, ada sedikit perbedaan. Ada profile or debug APK di sini tambahnya. Tapi intinya sama, yang paling kita perlukan sebetulnya adalah dua yang di atas, create new sama open gitu ya.
bikin baru dan buka yang sudah pernah kita bikin. Nah, itu aja. Nah, kita langsung saja create new project. Oke. Nah, ini juga sedikit berbeda dibandingkan yang tadi. Yang tadi nama projectnya, nama aplikasinya dulu yang diinputkan, baru template. Nah, kalau ini di versi 4 ini template dulu yang diminta. Ya, template. Nah, ini ada banyak template. Di template-nya ini di grup-grup ya. Nah, ini ada font tablet. Berarti ini template yang biasa digunakan untuk handphone atau tablet. Kemudian bisa juga template Wear OS. Ini seperti kayak smartwatch ya. Nah, itu bisa dibuat seperti pilih template-nya gini. Karena kan kalau smartwatch ukuran layar berbeda dan ada yang circle ya, ada yang square. Kemudian kalau kita bikin project yang untuk TV, nah itu juga berbeda ya. Karena lihat deh, tampilan YouTube versi TV dengan versi desktop itu beda. Ya, apalagi versi handphone juga beda. Jadi kalau kita aplikasi targetnya adalah untuk TV, kita bisa pilih yang Android TV ini. Kemudian otomotif, ini kalau untuk perangkat di kayak perangkat audio di mobil, nah itu ya di otomotif. Kan ada perangkat audio untuk mobil yang basisnya sekarang Android ya. Kemudian Android Thing ini berhubungan dengan IoT ya. Nah, jadi ya yang umum kita pakai adalah yang phone dan tablet. Nah, ada banyak di sini tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita pilihnya yang empty activity. Activity kosong ya. Nah, ini kita akan next. Nah, kemudian ini nama projectnya. Saya bikin aja deh. Hello. Saya gitu ya. Tampilan name ini juga sedikit berbeda dari yang versi sebelumnya. Di sini yang kita perlu kerjakan adalah pertama name-nya, nama aplikasinya, kemudian save location, lokasinya mau disimpan di mana, ya, ini sama. Nah, kemudian kalau di sini ada pilihan language-nya, Java atau Kotlin. Java atau Kotlin. Kita pakai yang Java. Kemudian di bawah ada tulisan minimum SDK. Apa artinya? Artinya bahwa nanti aplikasi kita ini kalau sudah jadi, itu bisa diinstal minimal di HP Android versi berapa. Banyak pilihannya. Misalnya kalau saya tentukan bahwa di Jelly Bean, seperti ini, bahwa aplikasi saya nanti bisa diinstal di HP minimal Jelly Bean. Nggak bisa di versi sebelumnya. Misalnya semua punya HP Android es krim sandwich misalnya, itu kan sebelum Jelly Bean ya, itu nggak bisa diinstal aplikasi kita nanti di HP itu, ya minimal di Jelly Bean. Kita bisa pilih yang versi lebih atasnya. Jadi ini minimal ya. Kalau misalnya saya pilih di sini adalah Lollipop, maka program saya ini nanti nggak bisa diinstal di Jelly Bean karena minimalnya harus Lollipop ke atas, ya. Jadi pilih aja yang paling rendah, Jelly Bean. Jadi aplikasi kita nanti bisa diinstal di banyak device, lebih banyak device ya. Udah, kemudian tinggal finish. Oke. Setelah finish nanti akan muncul jendela seperti ini. Ini ya. Ini untuk menampil visualnya ini ditunggu sedikit lama ya. Ini tergantung RAM-nya. Ini akan loading dulu, dia akan loading Gradle-nya dulu dan sebagainya. Ini artinya kita sedang menunggu Android Studio-nya ready untuk di coding ya. Kita tunggu dulu. Nah, sambil menunggu ini ada yang mau bertanya sampai di sini? Pak, menanya Pak. Ya. Ya. Silakan. Tadi kan Pak, kalau banyak tool kan Pak, banyak memakan RAM itu kan Pak, misalnya 1 giga itu di download bukan atau RAM. Bukan. Itu bukan RAM. Itu hard disk. Oh, habis. Disk. Ya, bukan RAM. Jadi bukan memakan RAM, tapi hard disk.
Kalau yang itu ya virtual device tadi ya. Ya, Pak. Oke, jadi jangan takut RAM-nya enggak, itu bukan RAM maksudnya, itu hard disk. Kan di situ size on disk katanya. Ukuran filenya di hard disk gitu. Ya. Jadi bukan RAM. Enggak ngaruh ke RAM-nya. Oke. Ini udah tampil ya. Nah, tampil seperti ini. Kalau kita lihat ini kenapa begini? Ada text view, satu text view. Oh. Nah, jadi ada satu hello world di sini ya. Di sini hello world tapi enggak. Nah, ini tadi yang saya jelaskan dulu, ini yang file project-nya ada di sini. Kita lihat ada banyak ya. Ada Java-nya ya. Kemudian ini palette ya, kalau kita mau beberapa view atau objek itu kita bisa tarik, misalnya saya mau taruh button gitu ya, bisa taruh di sini. Nah, ya. Kemudian ini komponen tree. Kalau kita lihat di sini saya pakai satu view atau satu objek, yaitu text view untuk menampilkan hello world ya. Nah, ini yang visual editor. Ini editor yang secara visual ya. Jadi bentuknya visual, kita bisa tarik-tarik objeknya ke sini. Kemudian di sebelah kanannya ini properties. Jadi ini properties dari masing-masing objek yang kita klik ya. Ini kalau saya klik text view, nah ini adalah text view nih ya. Oke. Nanti detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan atas ini ada 3 mode tampilan dari layout editor. Ada desain. Desain ini tampilannya ya seperti ini secara desain. Dan kalau kita pilih yang kode, nah bentuknya coding seperti ini. Coding ya. Nah, kalau kita mau tampil kode dengan desain, kita pilih split. Jadi ada dua nih. Satu layarnya ada desainnya, satu layar ada codingnya. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Nah, kemudian tadi berikutnya adalah menjalankan aplikasinya. Nah, untuk menjalankan aplikasi, ketika install Android Studio itu sudah ada dibuatkan oleh Android Studio-nya satu virtual device, yaitu Pixel 3a. Masalah ya. Nah, kita tinggal pilih di sini Pixel 3a, kemudian kita run. Ini secara virtual ya. Kalau kita mau menjalankannya secara virtual, nanti akan muncul. Nah, nggak kelihatan ya? Oke, saya kasih lihat dulu tampilan virtual device-nya. Nah, sekarang kelihatan ya, ada bentuk seperti HP gitu ya. Nah, ini kita tunggu sedikit lebih agak lama ya. Perbedaannya kalau kita menggunakan virtual device, kita agak nunggu lama. Ya, karena dia akan instalkan dulu device-nya secara virtual dulu. Jadi kita tunggu. Kalau di perangkat beneran, enggak, langsung. Karena kan Android-nya sudah running ya, sudah running di perangkat beneran. Oke, ini lagi Pixel starting. Ini pakai Pixel 3a. Yang Pixel 3a. Ya, tampilannya. Bentar lagi. Oke, ini aplikasinya ya. Hello World. Nih nama aplikasinya muncul di atas. Tadi waktu penulisan nama aplikasi saya tulisnya 01 Hello World. Nah, ini yang si text view-nya tadi ada di tengah. Oke, itu kalau kita jalankannya di virtual device ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau menjalankannya di perangkat beneran, ya perangkat beneran. Nah, saya switch dulu kamera saya ke kamera dulu ya. Nah,
Oke, kelihatan ya? Saya pakai perangkat beneran. Bener ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, untuk Iya, ke Pak. perangkat beneran, jadi ini Iya, Pak. contohnya saya akan jalankan aplikasinya nggak di virtual, tapi di perangkat beneran ya. Jadi ini handphone, ini Huawei Nova 7. Saya akan jalankan si aplikasi Hello World tadi di sini. Yang dibutuhkan pertama adalah kabel data. Kabel data ya, bukan kabel charger. Jadi kalau beli HP, itu di dalamnya sudah disertakan kabel data. Itu bukan kabel charger ya. Nah, kalau kabel charger ya nggak bisa, karena kalau kabel charger itu kabelnya di dalamnya ini cuma 2 kabel. Kalau ini 4 kabel data. Ya, jadi kan pastikan bahwa kabelnya adalah kabel data. Nih ya contohnya, ini kabel data Type C ya. Oke. Yang berikutnya adalah handphonenya jelas ya. Nah di handphonenya kita harus ada yang harus kita setting dulu ya. Kita ke menu setting. Nah kita tahu bahwa untuk beberapa HP Android itu akan berbeda menu settingnya ya. Kalau ini menu setting karena ini pakai EMUI-nya Huawei, ya menunya seperti ini. Tapi kalau handphone kamu misalnya Oppo, itu akan berbeda lokasinya. Tapi intinya yang akan kita setting itu sama. Cuman tempatnya aja yang berbeda. Jadi kamu bisa cari saja dengan search ya. Kalau di settingnya ada search, bisa di search. Nah, yang perlu kita setting itu adalah USB debugging. Nah, cuman di mana USB debugging itu? Nah, pertama kita harus buka yang namanya About Phone ya. Jadi menu About Phone. Tampilannya ini. Ini tampilannya berbeda masing-masing handphone ya, tergantung UI-nya masing-masing. Yang jelas nanti ada build number. Build number ini sama di semua handphone, dia bernama build number. Cuman posisinya beda-beda mungkin di masing-masing handphone. Jadi kalau bingung nyarinya di mana karena berbeda dengan yang saya demokan, tulis aja build number. Nah, dapat langsung. Ya. Oke. Di build number ini kita tap berkali-kali. Nanti muncul you are already a developer. Nah, sampai muncul itu ya, sekitar 7 kali di tap. Sampai muncul itu. Gunanya adalah kita mau memunculkan menu developer. Sebelumnya nggak ada. Ya. Oke, kita back. Udah sampai muncul itu aja, you are a developer, udah gitu. Kemudian kita masuk ke menu settings and update. Ini lagi-lagi mungkin akan berbeda penamaan menunya ya di handphone yang berbeda. Kemudian di sini sudah ada menu developer option. Nah, kalau sebelum kita aktifkan tadi dari build number, ini nggak muncul nih menu ini. Nah, sekarang udah muncul ya. Kita tap. Kemudian kita cari yang namanya USB debugging. Yang ini, USB debugging. Nah, ini juga sama. Kalau kamu bingung letaknya di mana, kita bisa search saja. USB debugging. Nah, ini USB debugging. Tuh, langsung masuk ke sini. Nah, USB debugging ini statusnya adalah off. Kita on-kan. Oke, nanti ada warning untuk allow, oke aja. Jadi USB debugging-nya sudah on. Kalau di HP yang berbeda, menunya berbeda, tinggal di search aja gampangnya. USB debugging. Kalau untuk mengaktifkan, memunculkan USB debugging ini tadi adalah build number. Cari build number, kemudian kamu tap 7 kali. Katanya nanti developer ready gitu ya. Nah, udah gitu aja di handphonenya gitu saja. Baik, kemudian baru kita pasangkan kabelnya ya. Kita pasangkan ke USB. Oke. Ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang. Nah, ini pilih aja transfer file. Dan ya. Nah, berikutnya kita balik ke Android Studio-nya. Jadi kita lihat di Android Studio-nya ada perubahan apa.
Oke, sekarang bisa lihat Android Studio saya ya. Bisa, Oke. Pak. Bisa, Nah, Pak. kalau kita lihat di sini, sekarang saya ada perangkat baru. Namanya Huawei JEF NX9. Nah, ini. Ya, di sini. Nah, ini adalah perangkat beneran saya. Perangkat beneran ya. Oke, kita coba menjalankan Hello World ini di HP tersebut. Saya switch lagi ke tampilan HP saya. Biar kelihatan ya. Nah, oke. Saya geser deh biar kelihatan juga yang codingnya ya. Oke, nah ini HP-nya ya. Kemudian saya jalankan dulu. Nah, ini posisinya saya pindah ke Huawei ya. Kita run. Lihat, kita tunggu sebentar. Nah, kelihatan bahwa ini programnya muncul di sini. 01 Hello World. Ini kita continue aja. Ya, continue dan install. Dan jalankan. Nah, ini 01 Hello World dan ada tulisan Hello World di sini. Lebih cepat? Ya, lebih cepat ya. Kalau kita lihat, kalau yang pakai virtual tadi lebih lama nunggunya ya. Kalau ini langsung jalan ya. Nanti aplikasi ini aplikasi kita ini terinstall nih. Nih ikonnya. 01 Hello World. Ikonnya masih icon standar ya. Gambar kepalanya Android. Masih standar ya. Karena kita belum ganti. Itu bisa kita gantikan nih lain-lain nih icon-iconnya. Kamu bisa desain icon sendiri untuk aplikasi kamu, nanti kita ganti iconnya. Itu bisa diganti. Ini karena tadi hanya pakai template dan langsung di running ya. Jadi semuanya standar. Termasuk iconnya juga icon standar. Nah, gitu. Jadi lebih cepat kalau kita menggunakan device beneran ya. Oke. Dibandingkan kalau kita menggunakan virtual tadi. Nah, begitulah cara membuat program pertama tadi Hello World. Berikut dengan cara menjalankannya baik di perangkat beneran atau di virtual device tadi ya. Nah, untuk yang tadi belum sempat ngikutin yang di perangkat benerannya mau coba gitu. Nanti ini kan saya record mungkin sekitar 1 jam setelah ini sudah ada di ikhlas ya. Saya butuh untuk render dan uploadnya dulu ke YouTube. Nanti saya kasih linknya di kelas ya. Jadi kamu bisa ulang lagi ya. Kalau yang tadi ketinggalan bisa ulang lagi membuatnya gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini terkait perkuliahan kita hari ini bikin program pertama. Jadi program pertama ini kalau kita lihat kita nggak ngoding sama sekali, cuma next, kemudian run, jalan ya. Terus tadi ada saya kasih lihat lagi deh yang ya. Terus yang kayak ini ada constraint layout, ini ngerubah tulisan hello world-nya gimana. Nah, itu di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita langsung pakai banyak objek. Mungkin ada 3, 4 gitu ya. Kita coba tambahkan button, kita rubah warnanya, rubah tulisannya. Kita akan lakukan di pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian constraint layout ini apa? Kenapa constraint layout? Adakah layout yang lain? Ada, ya. Apa saja? Nah, itu di pertemuan berikutnya. Ini hari ini first application, ya. Build the first application. Jadi bikin aplikasi pertama dulu. Jadi kalau kita lihat gampang kan ya? Nggak perlu ngoding sama sekali. Oh, jangan salah. Nanti tetap ada codingnya ya. Codingnya bentuknya Java. Ini saya kasih lihat ya. Kalau di sini XML-nya, ini di sebelah kanannya ada main activity.java. Nah, ini codingnya kayak gini nih. Ini kalau yang biasa ngoding Java pasti udah familiar ya kayak gini ya. Public, class, main activity, extend, ya. Ini codingnya. Nanti misalnya kita punya button, kalau buttonnya diklik, terus terjadi sesuatu gitu ya. Nah, kita ngodingnya nanti di sini, di coding. Ya. Jadi kalau button klik, nanti apa actionnya? Nah, itu kita coding di sini. Misalnya saya maunya kalau diklik tombol
warna background aplikasinya berubah. Nah, itu misalnya kita siapin satu tombol, nanti kalau tombolnya diklik, nah kita coding supaya merubah propertiesnya si aplikasi kita, jadi backgroundnya warnanya lain. Tadinya misalnya standarnya putih, kita mau jadi hitam, ya. Nah, itu kita coding. Itu di pertemuan berikutnya lagi ya, masuk codingnya. Jadi di awal ini masih bikin tampilan-tampilannya saja dulu. Oke. Nah, begitulah perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Karena langsung coba saja nanti ya. Langsung dicobakan. Karena pemrograman ini intinya yang paling penting adalah latihan, mencoba-coba. Ya, kalau nggak dicoba-coba ya nggak bakalan bisa. Ya. Kalau nanti ada kendala atau error apa, bisa post di WA group. Ya, kamu foto pas errornya apa, gitu. Bisa diskusi di WA group. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Tidak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Kamu silakan teruskan untuk latihan-latihan. Nanti tunggu sekitar nggak sampai 1 jam lah ya, setengah jam. Ini habis ini saya tunggu rendernya dulu dari Zoom. Kemudian saya upload di YouTube dan saya post di Vclass. Ya. Oke. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Silakan boleh live.